Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati, ataukah mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza? Bilal hanya mampu berucap, Ahad, Ahad. Suatu hari Abu Bakar lewat selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal, kemudian memerdekakannya. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang Muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, belum menemui mereka dengan cara sembunyi-sembunyi, sebab jika sampai diketahui, orang-orang musyrik akan berusaha menghalangi beliau untuk mengajarkan Al-Quran, bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari nubuat. Saat itu para sahabat sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan salat, sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tetapi masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang Muslim sendiri. Langkah-langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislamannya di Badar, dakwah, dan pertemuannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy mulai pada pertengahan tahun keempat dari nubuah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan tekanan mereka makin keras hingga pertengahan tahun kelima. Sehingga Makkah terasa sempit bagi orang-orang Muslim yang lemah itu. Mereka berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turun surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu meliputi 3 kisah. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan. Kedua, tentang Khidir dan Musa yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada yang real semata. Tapi permasalahannya bisa terbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat bahwa usaha memerangi orang-orang Muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang Muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Ketiga, tentang Zulkarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Bahwa dari waktu-waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang-orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah itu tidaklah sempit. Dalam firman-Nya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Najasyi, raja berkuasa di Habasyat, adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu beliau memerintahkan agar beberapa orang Muslim hijrah ke Habasyat, melarikan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyat, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan itu, ikut pula Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah, setelah Ibrahim dan Lut.
Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai, agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Saibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengajar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat jalan lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim hijrah. Namun Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah. Sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya, kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muhajirin itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih 2 orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim 2 orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka, dari bapak-bapak, paman, dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja, maka serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya," kata para uskup. Tapi Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu sudah menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian? Apa karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak mau masuk agama kami, serta tidak satupun dari agama-agama lain?" Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami pada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, beserta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan. Beliau melarang kami berbuat mesum, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, memerintahkan kami mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung tanpa dibolehkan menyembah Allah.
agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan, dan memilih Tuhan daripada yang lain. Kami senang mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap, agar kami tidak dijolimi di sisi Tuhan. Wahai Tuan Raja, apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan yang dihafal dari Kaf, Hai, Ya, Ain, Sad, dari surat Maryam. Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya, begitu pula para uskupnya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata, tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.